Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alat komunikasi di Jakarta. Materi ini bisa ditemukan pada buku PLBJ kelas 2 bab 10. Indikator pembelajaran pada bab ini adalah siswa diharapkan dapat menyebutkan beberapa jenis alat komunikasi, dapat menyebutkan fungsi alat komunikasi, dan dapat menjelaskan cara penggunaan alat komunikasi. Di sebelahnya ada gambar contoh-contoh alat komunikasi mulai dari TV, radio, fax, maupun ponsel. Sebelum itu kita harus mengetahui arti dari komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang disebut dengan alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada satu orang atau kepada banyak orang. Ada banyak fungsi alat komunikasi. 3 diantaranya adalah yang pertama, untuk menyampaikan informasi, yang kedua, untuk menghasilkan informasi, dan yang terakhir adalah untuk membuat komunikasi menjadi lebih mudah. Nah, ini adalah alat komunikasi berdasarkan medianya. Berdasarkan medianya, alat komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu alat komunikasi cetak dan elektronik. Ini merupakan contoh-contoh alat komunikasi cetak. Yang pertama koran, kedua majalah, 3 surat, dan yang terakhir buku. Ada juga poster dan flyer. Itu termasuk contoh-contoh alat komunikasi cetak. Di bawah ini adalah keterangan cara mengirim surat. Mungkin sudah jarang dilakukan karena sekarang lebih banyak menggunakan email. Namun perlu kita ketahui. Yang pertama, caranya surat tentu saja harus ditulis. Yang kedua, surat tersebut dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa tulis alamat tujuan dengan jelas. Kalau perlu, masukkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Yang ketiga, tempel perangko, dan yang terakhir, surat tersebut sudah siap untuk dikirim melalui merupakan alur cara mengirim surat dalam gambar. Yang perlu diperhatikan adalah posisi pengirim, penerima, maupun letak perangko tidak boleh berubah. Yang ini merupakan contoh alat komunikasi elektronik. Yang pertama, telepon, ponsel atau telepon seluler, radio dan TV, lalu internet, termasuk sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Benda-benda ini disebut alat komunikasi elektronik karena menggunakan mesin yang canggih dalam penggunaannya. Sekarang kita lanjut mengenai macam-macam komunikasi. Ada 2, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi 2 arah. Yang disebut dengan komunikasi satu arah adalah pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, misalnya pada radio dan TV. Maksudnya adalah ketika seorang penyiar TV sedang menyampaikan berita, kita tidak bisa memberi respon langsung kepada si penyiar. Tidak terjadi dialog atau interaksi. Yang kedua adalah komunikasi 2 arah. Pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh media ini adalah telepon dan VoIP atau Voice over Internet Protocol. Ini contohnya adalah Skype, Zoom, Google Meeting, WhatsApp, Line, dan lain-lain.
Nah, setelah mempelajari bab ini, ada beberapa pekerti teladan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mari gunakan alat komunikasi dengan baik. Yang kedua, gunakan ponsel secara bijak. Yang ketiga, gunakan ponsel untuk berkomunikasi bersama keluarga. Yang keempat, gunakan ponsel untuk mencari informasi yang berguna. Dan yang terakhir, gunakan ponsel dengan pengawasan orang tua, terutama untuk kalian yang masih di bawah umur. Setelah memperhatikan penjelasan tersebut, mari lakukan uji pemahaman. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah, tuliskan 5 contoh alat komunikasi, baik cetak maupun elektronik. Yang kedua, mengapa TV, radio, ponsel disebut dengan alat komunikasi elektronik? Yang ketiga, tuliskan langkah-langkah mengirim surat melalui kantor pos. Yang keempat, mengapa kita perlu menggunakan ponsel secara bijak? Dan yang terakhir, saat cuaca cerah dan tidak ada COVID-19, mana yang lebih kalian pilih? Bermain di luar rumah bersama kawan-kawan atau main game di ponsel di rumah? Berikan alasannya. Jangan lupa tulis di buku tulis dengan tulisan yang rapi ya. Perhatikan juga huruf kapital dan tanda baca. Itu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga mudah dipahami. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang angkutan massal Transjakarta. Materi ini ada pada buku PLBJ kelas 2 bab 9 semester 2. Ada 4 indikator pembelajaran yang diharapkan dikuasai setelah memperhatikan penjelasan ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan perbedaan alat transportasi massal dan individu. Yang kedua, menjelaskan angkutan massal Transjakarta. Yang ketiga, menjelaskan manfaat menggunakan Transjakarta. Dan yang keempat, menceritakan pengalaman menggunakan Transjakarta. Kita masuk ke materi yang pertama tentang angkutan massal. Angkutan massal adalah angkutan yang dapat membawa banyak orang. Contohnya adalah kereta. Angkutan massal di darat ada beberapa contohnya. Yang pertama kereta api, yang kedua Transjakarta, yang ketiga bis, yang keempat angkot atau angkutan kota, yang kelima MRT atau Mass Rapid Transit, dan yang keenam LRT atau lintas rel terpadu. Tapi ini LRT ini belum ada, baru direncanakan sepertinya di tahun 2021. Ini merupakan perbedaan dasar antara MRT, kereta api listrik, dan LRT. Ini hanya sebagai tambahan informasi. Kalau dilihat dari kapasitasnya, yang paling besar adalah KRL. Sekitar 1.200.000 penumpang targetnya per hari. Selanjutnya, angkutan massal di laut adalah kapal laut atau kapal feri. Kapal feri ini digunakan untuk penyeberangan antar pulau. Bisa untuk mengangkut penumpang ataupun barang-barang kebutuhan mendesak seperti sayuran, daging, atau bahan makanan lain. Ini gambarnya. Angkutan massal di udara adalah pesawat. Pesawat pertama kali diterbangkan oleh Wright bersaudara, yaitu Orville Wright dan Wilbur Wright tahun 1903 di Amerika Serikat. Ini merupakan angkutan yang paling hemat waktu. Ya, kita kembali ke Transjakarta.
Ada beberapa peraturan di Transjakarta. Yang pertama adalah tidak boleh makan dan minum. Yang kedua, tidak boleh membawa hewan peliharaan. Yang ketiga, tidak boleh membawa benda tajam. Dan yang terakhir, tidak boleh membawa benda yang berbau menyengat seperti durian. Ini kelebihan Transjakarta, dapat mengurangi macet karena Transjakarta punya jalur sendiri, mengurangi polusi juga, dan mengurangi pengeluaran. Ini ada dua jenis Transjakarta, yaitu Transjakarta Tunggal atau hanya satu bus, dan yang kedua Transjakarta Gabungan. Ini gabungan dari dua bis. Ini merupakan gambar halte Transjakarta. Letak haltenya ada di tengah jalan, jadi penumpang perlu menggunakan jembatan penyeberangan untuk ke halte. Nah, untuk menggunakan Transjakarta ini diperlukan tiket berbentuk kartu elektronik. Nanti kartunya itu ditempelkan ke mesin depan pintu masuk Transjakarta. Kartunya bisa didapatkan melalui vending machine atau ke loket. Ini setelah melihat penjelasan tersebut, ada beberapa pertanyaan yang perlu dikerjakan. Yang pertama adalah, mengapa dilarang membawa hewan peliharaan saat menggunakan Transjakarta? Yang kedua, tuliskan kelebihan dari Transjakarta. Yang ketiga, apa arti dari transportasi massal? Yang keempat, tuliskan 3 contoh transportasi massal yang kamu ketahui. Dan yang terakhir adalah, ini ada sebuah kasus. Mamat dan Nyak sedang berada di dalam Transjakarta. Mamat merasa lapar, lalu minta izin kepada Nyak untuk makan. Pertanyaannya, apakah tindakan Mamat tepat? Apa yang seharusnya dilakukan oleh Mamat? Kalau kalian perlu atau kurang jelas tentang materi Transjakarta ini, bisa diulang lagi videonya. Tapi semoga ini mudah dipahami. Semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pencaksilat. Materi ini ada pada buku PLBJ kelas 2 bab 8. Indikator pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kamu dapat pertama menjelaskan gerak dasar pencaksilat, dan yang kedua memperagakan gerak dasar pencaksilat. Pencaksilat dalam Betawi disebut main pukul. Pencaksilat merupakan bela diri khas Indonesia dan bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Ciri khas dari gerakannya adalah patah-patah, di mana ada jeda di antara gerakan. Ini adalah 4 gerak dasar pencaksilat yang akan kita pelajari. Yang pertama, gerak dasar kuda-kuda. Yang kedua, gerak dasar pukulan. Ketiga, gerak dasar tangkisan. Dan yang keempat, gerak dasar langkah. Gerak dasar kuda-kuda ada 2 macam. Yang pertama, kuda-kuda depan dan kuda-kuda belakang. Kuda-kuda adalah gerak siap siaga dalam menerima serangan. Tujuan gerak ini untuk memperkokoh tubuh agar tidak mudah dijatuhkan lawan.
Ini adalah gambar kuda-kuda depan. Satu kaki di depan dan ditekuk. Kaki satunya lurus menghadap ke depan, badannya tegak dan pandangan ke depan. Ini adalah gambar kuda-kuda belakang. Salah satu kaki di depan dan ditekuk. Kaki satunya di belakang dan membentuk sudut 60 derajat. Badan sedikit condong ke depan. Sekarang gerak dasar yang kedua, yaitu gerak dasar pukulan. Ada dua macam, yaitu pukulan lurus dan pukulan bandul. Pukulan lurus, posisi tangan lurus ke depan. Yang satunya berada di samping tubuh sejajar dengan perut. Ini gambar pukulan bandul. Jadi tangan dikepalkan lalu diayunkan dari bawah ke atas. Gerak dasar yang ketiga yaitu tangkisan. Gunanya untuk menangkis serangan lawan. Ada dua jenis yang kita pelajari pada tingkat ini, yaitu tangkisan luar dan tangkisan dalam. Tangkisan luar maksudnya adalah posisi tangan disejajarkan dengan bahu, kemudian tangan diayunkan dari dalam keluar. Sedangkan tangkisan dalam, posisi tangan diayunkan dari luar ke dalam. Mulanya tangan disejajarkan dengan bahu. Gerak dasar yang keempat adalah gerak dasar langkah. Ada beberapa macam gerak dasar langkah, namun yang kita pelajari kali ini adalah langkah zigzag dan langkah S atau membentuk huruf S. Videonya bisa kalian lihat di sini. Ini sikap siap. Lalu sikap kuda-kuda. Adalah tangkisan ketika kita menangkis serangan yang dilakukan oleh lawan dengan membuangnya keluar tubuh kita, baik ke kanan ataupun ke kiri. Ya, tangannya bisa dibuka seperti ini atau di kepala seperti ini. Oke, kita mulai dengan kuda-kuda tengah, tangan disilang. Siap. Kita lakukan sebanyak 4 kali hitungan saja. Keluar dulu ya. 1, 2, 3, 4.
Oke, tangannya bisa seperti ini atau bisa di kepala seperti ini. Nah, itu untuk tangisan luar. Sekarang tangisan dalam sama ya. Tangan disilang sini, tapi diangkat dari atas ke dalam. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ada pukulan dari depan, kita tangkis, buang ke dalam. Oke, tadi itu video tentang macam-macam gerak dasar pada pencaksilat. Sekarang untuk uji kemampuan ada 6 pertanyaan. Nah, ada 5 pertanyaan sebenarnya tentang 4 gerak dasar pencaksilat. Lalu yang kedua, tujuan dari kuda-kuda. Yang ketiga, bagaimana posisi tangan saat melakukan pukulan bandul. Yang keempat, menurut pendapatmu bagaimana cara melestarikan pencaksilat. Yang kelima, pentingkah perempuan menguasai gerak dasar pencaksilat? Kalau penting, tolong berikan alasan. Kalau tidak penting juga tolong berikan alasannya. Dan yang tugas terakhir adalah buatlah video yang berisi memperagakan gerak dasar pencaksilat. Kalau agak susah bisa diulang-ulang videonya. Itu saja, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.